Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna ala Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil alim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-ayah sadaqallahul azim. Hadirin ihwanil kiram rahimakumullah. Puji beserta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada baginda kita, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in wal tabi'ah yang sama-sama mengharapkan syafaatul uzma yang mudah-mudahan sampai kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ihwanil kiram rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya akan menerangkan tentang ilmu fikih. Sebelumnya kita harus mengetahui apa yang dinamakan dengan ilmu. Bahkan para ulama mengatakan di dalam keterangannya, ilmu itu terbagi dua. Yang pertama yaitu ada ilmu menurut bahasa. Ilmu menurut bahasa yaitu idrakus syai'in, mengetahui suatu perkara. Kita cukup hanya mengetahui, hafal, itu adalah ilmu menurut bahasa. Tetapi menurut istilah yaitu idrakus syai'in ala hakikatihi, mengetahui suatu perkara sampai ke hakikatnya perkara. Kita memiliki suatu perkara atau benda, apal eta fungsina naon, tahu apa fungsinya dan kegunaannya itu untuk apa. Contoh, saya memiliki kopea, saya memakai kopea, tahu ini adalah kopea, disimpan di mana? Di kepala. Nah, ini adalah idrakus syai'in ala hakikatihi, mengetahui suatu perkara sampai ke hakikatnya itu perkara. Lalu ulama mengatakan di dalam keterangan bahwa ilmu itu juga terbagi dua kembali. Yang pertama ada ilmu daruri. Yang dinamakan dengan ilmu daruri yaitu ma la yaqa'u anil nadri wal istidlal. Perkara yang tidak harus dipikir kembali atau ilmu yang tidak harus dipikir kembali, dan ilmu yang tidak harus menunggu akan adanya dalil. Itu adalah ilmu apa? Daruri. Contohnya yaitu seperti ilmu yang diketahui oleh panca indera, seperti dengan cara penglihatan, cara apa? Hidung, ambe, cara dengan pendengaran. Itu adalah ilmu yang tidak harus dipikir kembali, dan itu adalah ilmu yang tidak harus menunggu akan adanya dalil. Itu adalah ilmu daruri. Dan yang kedua yaitu ada ilmu nadori. Kalau ilmu nadori itu adalah mauqufun ala nadri wal istidlal, yaitu ilmu yang harus dipikir kembali atau ilmu yang harus menunggu akan adanya dalil. Seperti ada ilmu yang baru, maka kita jangan dulu spontan yakin, tetapi kita harus berpikir, memikirkan dulu, lalu
sesudah itu kita harus akan menunggu akan adanya dalil. Itu adalah ilmu nadori. Itu definisi dari tentang ilmu ya. Lalu sesudah ilmu ada yang namanya fikih. Yang dinamakan dengan fikih, para ulama mengatakan salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum mengatur berbagai aspek kehidupan makhluk atau manusia, baik kehidupan pribadi, masyarakat, maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya. Itu adalah ilmu fikih. Bahkan beberapa para ulama mendefinisikan seperti Imam Ibnu Hanifah mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan seorang muslim tentang kewajiban dan hakikat sebagai hamba Allah. Kenapa? Karena fikih adalah ilmu keseharian kita. Contoh kita ingin melaksanakan ibadah, maka ibadah kita harus disertai dengan ilmu fikih. Atau singkatnya, ilmu fikih itu adalah ilmu untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Itu adalah ilmu fikih secara singkatnya. Ya. Berbicara tentang ibadah, para ulama juga mengatakan bahwa ibadah itu juga terbagi dua. Yang pertama yaitu ibadah mahdoh, yang kedua yaitu ibadah ghair mahdoh. Yang pertama ya, ibadah mahdoh, yaitu ibadah yang langsung ma'rifat kita kepada Allah. Seperti contoh ibadah sholat. Kita sebagai muslim, likulli muslimin yajibu sholatun. Wajib setiap umat muslim melaksanakan ibadah sholat. Kan kita juga sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kita saja yang diperintah, tetapi makhluk yang lain seperti jin juga diperintah untuk melaksanakan ibadah salat. Ibadah intinya ya. Kan di dalam Al-Qur'an mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Allah menciptakan jin, Allah menciptakan manusia illa liya'budu, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutan. Bahwa sesungguhnya salat, inna sholata, bahwa sesungguhnya salat sudah diperdukan kepada setiap orang mukmin serta sudah ditentukan waktunya. Kita pasti tahu bahwa sholat yang 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Waktunya kita tahu kapan saja. Nah, Allah sudah menetapkan waktu untuk kita melaksanakan ibadah sholat. Kan ada keterangan dari yang lain, aqimus sholat, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Aqimus sholat, laksanakanlah kalian sholat. Ya. Sesungguhnya sholat akan mencegah dari pekerjaan yang jelek atau yang mungkar. Maka aqimus sholat, laksanakan sholat, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat akan mencegah kita dari kita melaksanakan pekerjaan yang mungkar atau pekerjaan yang jelek.
ya. Maka oleh karena itu kita sebagai umat Islam, marilah kita melaksanakan ibadah sholat, laksanakanlah sholat. Sebab inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena sholat akan mencegah kita dari melaksanakan perkara yang dimunkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya mendengar dari dakwahnya Ustadz Abdul Somad, man taraka salatan muta'amidan faqad kafara ziharon. Barang siapa yang meninggalkan salat dalam keadaan sengaja, maka faqad kafara ziharon, maka dia seperti kafir yang murni. Nauzubillahi min dalik. Maka oleh karena itu, marilah kita sebagai umat muslim laksanakan sholat, kerjakanlah sholat, ya. Karena apa? Karena sholat adalah kewajiban setiap umat Islam, kewajiban setiap orang yang mukmin, ya. Yang kedua yaitu ada ibadah ghair mahdoh. Kalau ibadah ghair mahdoh itu ibadah yang tidak langsung kepada Allah atau ada pelantara yang lain. Misal kita menitipkan infak sedekah, kita menitipkan kepada orang lain, maka itu bisa saja disebut dengan yang namanya ibadah ghair mahdoh. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Undur maqala wala tangdur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.